Technical View 3 Januari 2023 di jam 12.52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya merekam video ini dan pound sterling nampaknya masih tetap dalam jalur yang sesuai dengan perkiraan tadi pagi. Ya, satu sisi level low sekarang masih bertahan di 1.2034 karena memang hari ini dibuka di 2046. Jadi artinya sedikit di atas dari MA 200 dan itu pun juga ditandai dengan kemarin berhasil ditutup dekat level MA 200. Artinya ini masih tetap mengambang, artinya 50-50 antara bullish ataupun bearish masih tetap memiliki peluang yang sama. Tapi perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan itu berarti menandakan 6 hari berturut-turut dari grafik candle daily menunjukkan level yang relatif sama. Pergerakan nampaknya tidak terlalu besar. Dan ini berarti tetap kita mengacu kepada MA 200, jadi harap berhati-hati di mana MA 200 yang saat ini kalau ternyata harga kembali turun di bawah 1.2040, of course that means negatif dan kemungkinan kalaupun misalkan kita harapkan untuk penurunan lebih lanjut untuk esok hari, maka tetap harus ditutup di bawah MA 200. Positifnya adalah penutupan kemarin tetap berada di atas MA 200 meskipun secara physically kita melihat di sini candlestick justru nempel di MA 200. So, 50-50. Baik itu untuk bullish ataupun bearish. Nah, di sisi lain di grafik keempat, hal yang sama juga terlihat dari pola pergerakannya. Terhenti di tengah, kembali naik, lalu kemudian pagi ini juga masih tetap tertahan. Ini artinya apa yang kita khawatirkan terkait dengan bearish rectangle, sepertinya peluangnya masih tetap ada ya. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini, sama sekali belum menambahkan kegagalan, tapi juga belum menunjukkan keberhasilan untuk pola bearish rectangle. Kalau saja bearish rectangle tersebut cukup confirm, ini berarti kita perlu untuk penembusan di bawah level 1.1991 supaya nantinya lanjutkan penurunan sesuai dengan target dari bearish rectangle tersebut. Tapi akan berjalan gagal atau menggagalkan diri kalau ternyata dia justru bergerak naik dan juga ditutup di atas level resisten 1.2098. Ya, kalau kita perhatikan selama 6 hari berturut-turut sama sekali kita tidak melihat penutupan di atas level tersebut. Inilah yang membuat kami masih yakin untuk tetap memegang posisi sell meskipun di sisi lain grafik daily menunjukkan penutupan di atas MA 200. Tapi ingat yang kemarin-kemarin saya sempat sampaikan bahwasanya selama dia tidak menjauh dari MA 200 maka posisinya masih 50-50 dan nantinya akan menjadi pemicu yang akan dinantikan. Apakah dia akan berhasil menjauh ke atas atau justru menjauh ke bawah. So, level sell saya rasa saya masih tetap pertahankan dan kali ini 1.2080 sampai 1.2100 itulah area Anda. Lalu kemudian stop loss-nya di 2160. Ini dengan acuan bahwa dia tidak boleh tembus atau bahkan close di atas 38%. Jadi acuannya begitu dia tembus baru Anda switch posisi transaksi menjadi buy. Tapi sayangnya untuk kenaikan sendiri diperkirakan akan terhenti di kisaran 50% atau 61.8%. So, kalaupun misalkan terjadi kegagalan dari pola bearish rectangle ini, yang Anda harus pahami adalah selama dia naik tapi ternyata tidak berhasil tembus 61.8%, mohon maaf nantinya dia akan kembali tertekan turun. Ya, walaupun penurunannya bukan karena bearish rectangle. Jadi, stop loss tetap harus digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk berlawanan dengan apa yang kita perkirakan. Nah, kemudian target keduanya maksimum di 1.1960, jadi kita asumsikan dia tembus 1990-nya dan menciptakan level terbaru low. Nah, untuk crude oil kita masih tetap menantikan pergerakan lebih lanjut yang lebih meyakinkan. Tapi so far seperti apa yang kemarin kita sempat sampaikan di live streaming, bahwasanya kondisi daily chart sebetulnya menyusun formasi 3 candle yang disebut dengan Morningstar. Tapi lagi-lagi kami ingatkan hati-hati saat dia mengalami kenaikan, pastikan dia betul-betul confirm untuk tembus di atas 81.90 atau bahkan di atas 84.70. Kenapa? Yang paling utama sebetulnya adalah di level 61.8% ini. Selama dia tidak berhasil tembus 61.8%, hati-hati dia akan bergejolak untuk ditekan turun kembali. Dan yang terdekat adalah level resisten penting 81.90 atau kurang lebih 8200. Selama level itu pun gagal untuk tembus, ya kita bisa saja mendapatkan pola penurunannya. Tapi let's see, apakah ini bisa disebut sebagai inverse head and shoulder? Kalau misalkan bagian kanan dengan tail yang seperti ini, lalu kemudian bagian kiri yang lebih rendah, dan tentunya bagian tengah yang paling rendah. Jadi kalau misalkan iya,
ya seterusnya bisa saja kita menganggap seperti ini. Artinya kita butuh breakout dari neckline. So far tidak ada atau belum terjadi. Ya, ini berarti kalaupun normalnya di grafik H4 kita bisa menggunakan skema seperti ini, tapi mungkin kita sudah tidak menggunakan trend channel, lalu kemudian Anda perhatikan level ini dan level ini. Ya, artinya kita masih tetap melihatnya terhalang di 81, lalu kemudian kalau kita perhatikan dari RSI, nampaknya ini pun masih tetap rendah, jadi ada peluang ataupun potensi terganggu dengan asumsi bahwa ini nantinya dikhawatirkan membentuk pola double top. Namun kalau misalkan saya tarik garis resisten ataupun support trendline, nah di sini saya melihat potensi penurunan kemungkinan hanya berlangsung singkat, atau let's say mungkin sekedar pullback ataupun retest. Jadi kalau misalkan ini terjadi, diharapkan dia tidak terlalu rendah atau tidak terlalu terjebak dalam tekanan turun, kemudian dia diharapkan lanjutkan rebound ataupun kenaikan. Nah, di sisi lain, area-area ini akan menjadi catatan khusus, artinya selama dia tidak turun di bawah level 78 ataupun bahkan 77, maka kita masih tetap bisa mendapatkan reverse bullish kembali. Lalu, ini berarti dengan target yang sempat kami share tadi pagi, skemanya adalah melakukan buy, dan level buy tersebut sebetulnya sejauh ini memang belum disentuh karena kami mengincar 7880 atau 7900, dia terhenti di 79.31. Tapi skema berikutnya adalah alternatif untuk melakukan buy, Anda bisa follow buy saat dia betul-betul confirm tembus 81.15. Targetnya sampai mana? Target terdekatnya potensinya adalah level ya 82, 80 atau bahkan ya mungkin di level ini 84. Tapi cukup mencari level terdekat saja karena untuk ke level 84 sepertinya masih butuh efforts ataupun usaha yang lebih keras. Terakhir kita lihat dari gold, di mana grafik cenderung menunjukkan pola dorongan naik masih tetap berlanjut. Kalau Anda ingat di hari Jumat yang lalu, ya, itu adalah live streaming kita terakhir di bulan Desember, saya sempat memberikan gambaran kalaupun kita menginginkan penurunan, maka level support dari Fibo ataupun ya kita mungkin lebih lihatnya kepada rising wedge itu harus betul-betul ditembus. Artinya yang kita butuhkan adalah penembusan level support ini. Selama dia tidak tembus, maka belum tentu kita dapatkan yang namanya rising wedge untuk reversal bearish. Malah kalau misalkan diperhatikan, semakin dia dekat dengan level resisten, yang dihadirkan adalah malah dia tembus di atas resisten tersebut, dan itu akhirnya menggagalkan pola falling ataupun rising wedge. Yang ini berarti kita harus menunggu apakah dia sanggup untuk tembus level resisten. Untuk saat ini, resisten dari rising wedge tersebut adalah 1846.72. Dan sampai saat ini level tertinggi tertahan 1842.90. Nah, sementara kalau misalkan ingin turun untuk menjadi reversal ataupun ya katakanlah untuk koreksi, apalagi kita masih menantikan right shoulder, kalau memang itu menjadi inverse head and shoulder, berarti kita butuh penurunan di bawah 1807. Apakah bisa terjadi? Mungkin saja, tapi kalau misalkan melihat data yang lebih spesifik sepi untuk hari ini, saya rasa kita baru akan mendapatkan rintangannya saat FOMC minutes besok atau Kamis dini hari, dan juga data non-farm payroll di hari Jumat. Tapi selama tidak dapat, ya otomatis kita lihat mungkin ada potensi kenaikan lebih lanjut. Nah, di grafik H1 teman-teman, karena dia sudah tembus 100%, maka ini sebetulnya sinyal yang kuat untuk melanjutkan kenaikan. Nah, sekarang karena posisinya sedang istirahat atau sideways, kurang lebih resisten, kalau tadi pagi kita menggunakan level resisten dari FR 0% itu adalah di 1829.90. Berhubung ini sudah lebih tinggi, maka kemungkinan kita akan menarik levelnya adalah dari sini sampai puncaknya di sini. Ya, itu berarti level tertinggi 1842.90. Yang artinya target terbaru kalau misalkan kita tadi pagi menginginkan 1819-1821 dengan asumsi bahwa saya menarik area 1796 sampai 1829 di grafik K1, kali ini dengan kondisi yang berbeda, low-nya sama 1796 tapi high-nya di 1842. Anda bisa lihat di sini harga cenderung berada 23.6%-nya di 1832, itu pun adalah seimbang dengan apa yang sempat terjadi di historical price 27 Desember yang lalu 1833, kemudian level 38.2%. Kenapa kita menggunakan level 23 dan juga 38.2%? Karena kali ini kita menganggapnya sebagai uptrend yang cukup kuat. Artinya, kita tidak menginginkan penurunan lebih lanjut ataupun lebih dalam sampai zona 50%. Tapi kalaupun iya, itu masih tetap peluang untuk melakukan buy.
Tapi yang lebih parah adalah saat dia tembus 61,8%. Artinya kalau ternyata di malam hari datanya terlalu kuat, lalu kemudian dia turun, tembus di bawah 1814, maka itu adalah isyarat untuk lakukan sell atau perubahan strategi menjadi sell. Tapi selama 61,8% tersebut tidak ditembus, maka kita bisa asumsikan uptrend masih tetap cukup kuat. Itu berarti level yang paling indah ataupun yang paling kuat adalah 23,6% di 1832 atau di 38,2% di 1825. Jadi kalau misalkan tadi pagi skenario kita untuk melakukan buy adalah kurang lebih di 1819 1821 dengan maksimum target 1833. Berhubung 33 sudah ditembus, maka level 32 pun 33 itu akan menjadi level support. So, Anda boleh lakukan buy kalau ada koreksi kurang lebih di level 1830 ataupun 32. Kemudian target potensialnya adalah 1838 dan juga 1842 tentunya. Tapi kalau ternyata level yang cukup kuat mendorong area 1842 kembali, maka Anda boleh langsung follow buy. Tapi saya peringatkan, kalau Anda melakukan buy di 1842 atau saat tembus 1842, sebetulnya ini agak riskan karena di grafik H4 kita lihat di sini posisinya kita mungkin tidak melihat kondisi yang terlalu meyakinkan ya. Oke, saya coba pisahkan dari kondisi Fibonacci retracement yang ada di grafik H4. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, H4-nya justru menunjukkan juga dia sudah tembus 0%. Jadi mau tidak mau, yang diharapkan level terbaru untuk buy itu adalah seperti ini. Koreksi kira-kira di 1832 ataupun 33, kemudian diharapkan lanjutkan kenaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.